Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tari kreasi. Saya yakin semuanya sudah pegang LKS ya, dan saya akan jelaskan di LKS tersebut. Yang pertama adalah tentang apa itu karya tari kreasi. Tari kreasi menurut bahasa Indonesia adalah gerakan badan, tangan, dan sebagainya berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian, musik gamelan, dan sebagainya. Tari adalah gerak tubuh seseorang secara birama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Nah, ini artinya apa? Tarian itu adalah sebuah gerakan yang ditunjukkan untuk ditampilkan. Namun pada pagi ini saya akan membahas tentang tari kreasi. Berarti ini bukan tari tradisional, jelas berbeda. Nah, apa itu tari kreasi? Tari kreasi itu adalah tari yang berbeda dari jenis tari tradisional yang biasanya digunakan untuk hiburan atau untuk pertunjukan. Kalau tari tradisional itu biasanya untuk pelengkap upacara adat. Namun kalau tari kreasi itu lebih bebas, lebih jauh dari tradisi. Artinya tari kreasi itu dikreasikan oleh seorang koreografer. Koreografer itu adalah orang yang membuat gerakan tarian. Nah, namanya koreografi. Kalau orangnya itu tadi koreografer. Nah, tari kreasi itu disebut juga dengan tari modern dance atau tari non-etnik, tari kontemporer, tari latar, dan tari komposisi. Ciri tari kreasi sebagai berikut: mengutamakan repertoar pola gerak hasil eksplorasi. Eksplorasi itu pengembangan, artinya kreasi yang dikembangkan. Jadi ada tarian kemudian diubah, gerakannya diubah, dikembangkan, dimodifikasi. Kemudian yang kedua, makna atau pesan dari tarian sebagai ungkapan ekspresi pribadi. Yang ketiga, menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi. Kemudian yang keempat, tidak menunjukkan identitas kultural. Yang kedua, fungsi dari jenis tari kreasi. Tari kreasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penyajian estetis, yaitu disiapkan untuk pertunjukan. Nah, selain dari fungsi tersebut, ada jenisnya, yaitu tari kreasi tradisi, kemudian tari kreasi non tradisi. Ini dibagi menurut jenisnya. Tari kreasi tradisi itu yang berpola garapan, atau tari kreasi yang mengambil sumber pengembangan sebuah tari kreasi dari tari tradisional, jadi mengikuti tari yang sudah ada di daerah tersebut. Kemudian tari kreasi non tradisi. Tari non tradisi itu mengeksplorasi gerak sebanyak-banyaknya, kemudian menyusun sebagai sebuah pola gerak. Kemudian contoh tari non tradisi itu bisa kita lihat di tari hip hop, atau yang kita sebut dengan tari modern, yang kalau kalian mungkin pernah nonton di televisi itu kadang ada ya, atau mungkin silahkan browsing, itu banyak sekali contohnya. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah waktu, ruang, tenaga pada tari kreasi. Tari kreasi waktunya itu adalah tidak berkaitan dengan sesuatu yang spesifik ya. Waktu dalam tari tersebut itu hanya fokus kepada ritme, irama, gerak yang dibawakan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ruang yang dipakai ketika menunjukkan tari kreasi adalah untuk pentas itu biasanya ada di tempat pentas. Kemudian yang kedua, ruang yang diciptakan oleh penari, yaitu ruang diciptakan ketika membawa tarian. Kemudian yang ketiga adalah tenaga. Elemen ini sangat penting karena apa? Kita tahu gerakan tari itu membutuhkan banyak tenaga. Nah, dalam gerakan tarian itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu intensitas, aksen, dan kualitas. Intensitas itu seberapa intens gerakan itu digerakkan. Aksen adalah tari yang akan muncul ketika melakukan gerakan dengan cara tiba-tiba. Kemudian kualitas itu menunjukkan gerakan yang dilakukan itu memberikan kualitas yang baik, yang
berkaitan dengan intensitas tenaga, sehingga tenaga yang dipakai itu tidak terbuang percuma. Jadi setiap gerakan itu bisa memberikan arti, hingga akhirnya kualitas dan intensitas dan aksen ini saling berkaitan dan membentuk makna sebuah tarian yang sangat bagus untuk ditampilkan. Selanjutnya, teknik berkarya kreasi itu selain hal yang kita bahas tadi, ada yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan gerakan di tari kreasi, yaitu yang pertama gerak kepala. Gerak kepala ada gerak angka 8, godeks, canggerut, kedet, galier, gilek, geduk. Penjelasannya bisa di situ. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan bisa browsing di internet atau cari buku-buku panduan yang lain ya. Kalau di LKS kan cuma sekedar secara singkat, itu silahkan dibaca sendiri. Kemudian gerak badan ada oklak, hotlak, hoyok, engkek. Kemudian gerak tangan ada tumpang tali, capang kanan atau kiri, okel, lontang kiri atau kanan, dan sembah. Kemudian gerak kaki ada sirik, duduk, deku, mincit, dan seser. Nah, selanjutnya nilai estetis, fungsi, dan jenis tari. Nilai estetis itu adalah keindahan. Jadi tarian itu bisa kita lihat keindahannya dari segi apa? Dari segi wiraga, wirama, wirasa. Wiraga itu gerakan, wirama itu iringan nada atau musik yang mengiringi, yang harus sesuai dengan tempo gerakan. Kemudian wirasa adalah rasa yang ditampilkan atau penjiwaan dalam sebuah gerakan tari yang ditampilkan. Selain itu, musik iringan tari itu dibagi menjadi musik internal dan musik eksternal. Musik yang internal adalah bunyi yang berasal dari anggota tubuh, misalnya tepukan tangan, tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari, hentakan kaki, itu dari pribadi sang penari. Kemudian kalau musik eksternal ada bunyi-bunyi suara yang berasal dari alat musik, misalnya instrumen gamelan, kendang, dan angklung, dan sebagainya. Kemudian fungsi tari sebagai berikut, sebagai pertunjukan, yaitu tari yang ditunjukkan untuk dipentaskan sebagai upacara, sarana keagamaan yang bersifat adat. Kemudian tari sebagai hiburan untuk menghibur penonton. Nah, jenis tari ada tari rakyat, tari klasik, dan kreasi baru. Tari rakyat itu tari yang berkembang di lingkungan masyarakat turun-temurun dan gerakannya tidak terlalu baku. Bisa dipadukan dengan gerakan yang lebih menarik. Biasanya tari ini digunakan untuk upacara perayaan dan sebagai tari pergaulan. Tari klasik, tari yang berkembang di keraton. Tari ini memiliki pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang tinggi, jadi punya aturan. Contoh tari klasik, tari gambyong. Kemudian tari kreasi baru adalah tari yang dikembangkan sesuai pada zamannya, namun pada dasarnya tidak menggunakan nilai tradisi. Ada tari kreasi berpola tradisi dan tari kreasi non tradisi. Kalau tradisi masih mengikuti koreo, musik, tata busana, dan riasnya, namun kalau non tradisi itu sudah hampir melepaskan dari pola-pola tradisi, jadi lebih bebas, lebih modern. Mungkin secara singkat itu penjelasan dari bab 3 dari materi seni tari. Silahkan kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan langsung ya. Nanti kita akan bahas, mungkin ada yang terlewat bisa kita diskusikan di dalam grup. Oke, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.